Setiap feedback, masukan, atau komplain yang kita terima, apabila kita responi dengan baik, akan membuat hidup kita berhasil dan tentunya kita akan beruntung. Shalom dan selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan menyertai kita semua setiap hari. Hari ini saya akan bawakan satu topik tentang berhasil dan beruntung bagian yang pertama. Saya ajak kita semua membacakan di Yosua pasal 1 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil itu identik dengan menang, mengalahkan, menaklukkan, atau menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Sedangkan beruntung lebih daripada menikmati hasil dari keberhasilan itu, atau bahkan mungkin tanpa susah payah dapat anugerah atau karunia Tuhan. Orang dunia mengatakan itu seperti hoki. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, agar perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebenarnya kalau kita belajar dari Kejadian sampai dengan Wahyu, firman Tuhan itu sepenuhnya berisi tentang pengajaran akan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, kebenaran, bahkan juga ada teguran. Ada 3 ayat yang saya ambil di Amsal yang saya akan ringkas, yaitu di Amsal 10 ayat 17. Apabila seseorang mengabaikan teguran, dia akan tersesat. Di Amsal 12 ayat 1 dan juga Amsal 15 ayat 10, seseorang yang benci teguran adalah dungu dan mati. Masalahnya, mayoritas daripada kita tidak suka menerima teguran, menerima kritik, menerima feedback atau komplain. Menurut penelitian neurosaintis, saat seseorang menerima feedback atau kritik, reaksi yang terjadi pada umumnya adalah negatif dan korektif. Sama seperti zaman purbakala pada saat manusia goa bertemu dengan harimau. Ada 3 reaksi yang akan dilakukan, yaitu pertama, melawan, yang kedua, kabur, yang ketiga, tertegun atau terpaku. Selama kita masih memiliki respon seperti manusia goa, yaitu melawan atau kabur atau bahkan tertegun, tidak melawan, selamanya kita tidak akan mampu untuk keluar sebagai pemenang. Selamanya kita tidak akan mampu untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita, dan kita akan selalu dalam posisi kalah. Ada sebuah buku yang berjudul A Complaint is a Gift, terbitan Agustus tahun 2008, karangan Janelle Barlow dan Klaus Moller. Di sini disimpulkan, a customer complaint is the most valuable source of feedback you can receive to improve your business. Saya terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia. Komplain dari seorang customer adalah sumber masukan yang sangat berharga yang dapat kita terima supaya bisnis kita membaik, meningkat, atau berhasil. Saya akan saksikan sedikit tentang kehidupan saya. Saya ini adalah tipe seorang yang perfeksionis. Nah, saking perfeksionisnya, saya menjadi seorang otoriter. Kalau di dunia dikenal seorang Hitler, saya mungkin adalah Hitler di keluarga saya. Saya suka perintah-perintah, ya, tapi enggan melakukan. Saya mengharapkan segala sesuatunya beres pada saat saya pulang kerja. Rumah harus rapi, bersih, anak-anak tidak boleh ribut dan berantakan. Nah, ini berlangsung cukup lama, sehingga hubungan saya dengan anak saya tidak baik. Anak-anak saya ini takut untuk berbicara dengan saya. Segala sesuatu anak-anak selalu cari mamanya. Dan istri saya cukup lama memberikan masukan agar saya harus mengubah cara saya untuk berkomunikasi dengan anak saya. Pelan tapi pasti saya berusaha untuk
merubah gaya saya. Saya mulai melonggarkan dan memberikan kesempatan berkomunikasi dengan anak-anak saya. Perlahan tapi pasti anak-anak mulai terbuka. Anak-anak mulai bisa memberikan masukan. Anak-anak mulai bisa memberikan komentar atau menyatakan keinginan hatinya. Secara perlahan, tanpa saya sadari, dan keinginan saya untuk merubah atas feedback yang diberikan oleh istri saya, pelan-pelan saya berubah. Tanpa saya sadari, saya lebih sabar, saya lebih mendengarkan anak-anak saya lebih untuk mau mengikuti anak saya maunya seperti apa. Contohnya, gaya berpakaian, menikmati makanan-makanan anak muda yang awalnya saya tidak suka, atau berjalan ke tempat yang saya tidak suka, tapi anak-anak mengajak untuk pergi dan untuk menikmatinya. Sehingga tanpa disadari, keluarga kami sudah tercipta suatu environment yang demokratis. Kami sudah terbiasa berkomunikasi satu sama lain dengan bebas, tanpa ada hambatan, ketakutan, atau kekhawatiran dimarahi atau tersinggung. Kami sudah terbiasa mengkoreksi satu sama lain. Contohnya anak-anak mengkoreksi kalau masakan istri saya keasinan, kekerasan, atau lain sebagainya. Dan anak-anak juga mengkoreksi saya kalau saya tidak ingin melakukan atau merubah suatu kebiasaan. Dan ini ternyata sangat baik, membawa perubahan dalam keluarga kami. Sehingga kami menjadikan ini suatu kegiatan rutin di akhir tahun atau pada saat kita berkumpul bersama-sama, kita terbuka, kemukakan, nyatakan apakah masih ada keluhan atau hal-hal yang kami lakukan yang menyakiti anak-anak, atau kami juga menyatakan apa yang kami tidak suka mengenai yang kelakuan anak-anak kami. Dengan melalui respon saya mau menerima feedback dan mau berubah, saya berhasil memenangkan hati anak-anak saya. Saya berhasil membangun suatu keluarga yang demokratis, suatu keluarga yang harmonis, suatu keluarga yang bisa saling mengisi, saling mengingatkan, dan saling memberi masukan. Kesimpulannya adalah, setiap feedback, masukan, atau komplain yang kita terima, apabila kita responi dengan baik, akan membuat hidup kita berhasil dan tentunya kita akan beruntung. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah Engkau tabur pagi ini Tuhan. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Bukakan hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami, sehingga setiap kami dapat benar-benar menerima setiap masukan, feedback, kritik, atau komplain yang diberikan kepada kami, sehingga kami siap untuk berubah. Dan kami percaya hidup kami akan berhasil dan beruntung sesuai dengan rencana-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.